Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Laure, NIM 10220210041 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas B semester 2. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video ini saya akan meresmikan materi bab 4 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada bab 4 ini kita akan mencari tahu bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, ada 5 poin yang akan dibahas, antara lain menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Poin yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Poin yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Poin yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan poin yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Yang kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar negara yaitu konstitusi. Membahas tentang konstitusi, tentu kita akan bertanya, apa itu konstitusi? Apa sih konstitusi itu? Jadi, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, maka konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dan dalam penyelenggaraan suatu negara. Definisi konstitusi pun diartikan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama Lord James Bridge, di mana menurutnya konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Dan ahli yang kedua yaitu C.F. Strong, di mana menurutnya konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang memiliki 3 hal pokok, yaitu kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Karena konstitusi adalah sebagai dasar negara, lalu apa sih fungsi dari konstitusi itu? Nah, fungsi dari konstitusi itu antara lain sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kedua, sebagai sumber hukum tertinggi negara. Lalu yang ketiga, sebagai piagam kelahiran suatu negara, dan juga untuk menentukan dan pembatas kekuasaan organ negara. Poin yang kedua yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar yang membentuk keseluruhan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara memiliki arti penting bagi negara. Setiap negara-negara baru yang merdeka akan membuat konstitusi atau peraturan sebaik mungkin dalam suatu negara, termasuk juga negara Indonesia, yang membuat konstitusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Poin ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi lahir dari berbagai peristiwa-peristiwa di masa dahulu, di mana rakyat harus berjuang untuk dapat membatasi kekuasaan-kekuasaan raja agar tidak semena-mena. Hal ini dikarenakan karena adanya pandangan terhadap primus inter pares yang memiliki arti orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Pandangan ini tidak lepas dari pengaruh kondisi pada zamannya yang ada pada saat itu cenderung membela bentuk negara monarki absolut dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas yang tidak tertandingi. Pandangan itulah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis yang ke-14 berkuasa dengan sewenang-wenang.
Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis yang ke-16. Kekuasaan Louis yang ke-16 akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumnya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis yang ke-16 dihukum dengan guillotine dan konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Poin keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Pada awal era reformasi, yaitu pada pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi antara lain, yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuntutan yang kedua yaitu menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tuntutan yang ketiga yaitu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang berikut yaitu mewujudkan kebebasan pers, dan tuntutan yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Perubahan tersebut antara lain yang pertama, pada sidang umum MPR 1999, perubahan yang kedua, pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan yang ketiga pada sidang tahun MPR 2001, perubahan yang keempat, yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi pada saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar yaitu konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dan dalam tertib hukum suatu negara.
UUD NRI 1945 yang adalah sebagai konstitusi negara Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan juga sebagai hukum dasar negara. Karena kedudukannya yang sebagai hukum tertinggi dan juga hukum dasar negara Indonesia, maka peraturan perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntun hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Demikian materi resume 4 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.